Kenapa sih banyak sekali dari para pengusaha atau penjual pemula yang baru mulai bisnis selalu bingung, selalu nanya, "Kak, yang enak atau yang bagus itu jualan produk apa? Kak, produk yang paling laris itu produk apa? Kak, aku pengen bikin produk A katakanlah. Ini enaknya produknya digimanain?" Kenapa yang pertanyaannya itu selalu jualan apa, produknya apa, kemudian apa ya, produk apa yang paling laris, ini enaknya bisnis apa, jualan apa. Kenapa pertanyaannya selalu produk? Padahal yang paling penting dalam bisnis untuk pertama kali itu adalah marketing, bukan masalah produk. Jadi saranku buat teman-teman yang baru mulai bisnis, fokus di marketingnya, bukan di produknya. Oke, produknya nanti dulu. Pelajari dulu gimana caranya marketing, terutama gimana caranya kamu menemukan target market yang pas. Jadi bukan produknya dulu. Jadi nggak usah bingung mikirin produknya mau di gimanain, terus produknya itu mau dibikin kayak gimana, suppliernya nanti kayak gimana, terus produknya ini mau dibikin unik seperti apa. Banyak sekali para penjual yang baru mulai jualan yang fokus di produknya dan akhirnya mentok saat jualannya. Jadi saat jualan dia paling jualan cuman posting aja di sosial media atau upload aja di marketplace, udah jualannya kayak gitu doang. Tapi di produknya itu bener-bener difokusin gitu. Dan hasilnya adalah ya banyak yang nggak laku. Yang laku pun itu mungkin beruntung, ya kan, mungkin beruntung terus kemudian laku banyak, udah itu doang. Tapi kalau yang nggak beruntung dan itu banyak, yang nggak beruntung ya mereka nggak bisa jualan dengan bagus. Mereka bilang bahwa kak, aku nggak bisa jualan, aku nggak aku bingung caranya biar laris itu kayak gimana. Karena sedari awal yang dipikirkan itu adalah produk, bukan marketing. Jadi saranku teman-teman harus pelajari dulu marketingnya, target marketnya itu kan, karena banyak sekali pengusaha yang nggak tahu target marketnya itu siapa. Banyak sekali penjual yang nggak tahu sebenarnya target marketnya itu siapa. Misal kalau ditanya, misalnya ada penjual nih, kalau ditanya kamu jualan apa, mereka tuh dengan bangga atau dengan dengan tegas menjawab, oh aku jualan kaos, oh aku jualan misalnya casing handphone, oh aku jualan barang elektronik, oh aku jualan makanan, oh aku jualan katakanlah aku jualan tas, oh aku jualan sepatu, oh aku jualan jam tangan, oh aku jualan aksesoris. Mereka itu bisa banget dan cepat banget menjawab. Tapi pada waktu ditanya target marketnya siapa, hampir semuanya yang masih baru mulai jualan gak ada yang bisa jawab. Ya, hampir semuanya. Paling cuma 1-2 orang saja yang bisa jawab. Siapa target marketnya? Mereka pasti bilang ya semua orang. Kebanyakan mereka nggak bisa jawab. Dan yang bisa jawab pun jawabnya adalah ya semua orang. Pokoknya yang mau beli produkku ya semua orang, kayak gitu. Gak ada yang bisa jawab secara pasti atau secara detail. Misalnya, oh target marketku adalah pegawai kantoran, umur sekitar 25-30 tahun, dengan tingkat ekonomi menengah ke atas katakanlah, yang hobinya naik gunung. Nah, gak ada yang bisa spesifik detail target marketnya itu siapa. Ya, mungkin banyak yang bertanya, loh kalau target market itu kan berarti sedikit dong nanti yang beli. Nggak kayak gitu. Target market itu beda dengan pembeli ya. Target market itu beda dengan customer. Target market adalah orang yang kita targetkan untuk marketing, sehingga marketingnya berjalan dengan bagus. Contoh, misalnya kita katakanlah jualan suatu produk, misalnya baju. Nah, kita jualan baju, misalnya baju yang unik, baju Korea atau baju apa. Nah, target market kita misalnya adalah fansnya salah satu band K-pop, misalnya fans BTS. Nah, kita fokus target market kita adalah fans beratnya BTS, ARMY dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu target marketnya gimana, terus cara mendekati mereka, cara marketingnya gimana. Oh, kita misalnya pakai sosial media. Oh, misalnya kita pakai influencer katakanlah, atau kita pakai ads, iklan yang mentarget orang-orang itu atau yang fans dengan Korea itu. Nah, kemudian baru kita fokus ke produknya. Ini nanti produknya dibikin desainnya seperti apa. Oh, nanti produknya kayaknya misalnya kaosnya ini dibikin seperti apa. Atau misalnya nggak kaos deh, target market kita sudah fix nih, ini fans BTS, kita bikin sepatu aja deh. Atau kita bikin tas misalnya,
yang nanti ada ikonik dengan target market itu katakanlah. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya itu sudah terpenuhi, nanti jualannya gampang karena kita sudah tahu nih target marketnya ini, jadi kita jualannya langsung enak kayak gitu. Kemudian strategi marketingnya juga harus diperhatikan. Apakah waktu launching pertama kita gunakan strategi marketing apa? Misalnya launching pertama diskon katakanlah, atau kita bikin giveaway, atau kita bikin voucher gratis, atau seperti apa. Nah itu kita harus terapkan. Misalnya khusus untuk fans BTS yang katakanlah namanya Rara katakanlah, atau namanya Agus katakanlah. Nah itu kita bikin strategi marketing sedemikian rupa sehingga kita mentarget orang-orang itu lebih mudah. Oke. Nah, saat kita merich target market yang lebih mudah sehingga mereka merasakan produknya, sehingga mereka menikmati produknya, sehingga mereka tahu tentang produknya, mereka akan mempromosikan dengan sendirinya ke teman-temannya mereka, ke orang lain tanpa kita suruh. Mereka akan posting di sosial medianya mereka tanpa kita suruh. Ya, karena apa? Karena kita sudah connect. Jadi produk kita dengan market itu sudah fit. Kalau di startup ada yang namanya product market fit. Jadi produknya sudah fit, sudah bagus, customer sudah merasakan produknya, mereka akan mempromosikan produk kita secara otomatis. Kayak gitu. Nah, itu baru jualan yang berhasil. Kayak gitu. Nah, setelah jualan kita berhasil, misalnya di target market tertentu, oke, sudah berhasil, sudah stabil nih katakanlah. Kita mau ekspansi nggak masalah. Misalnya kita mau ekspansi, kita target market yang lain. Misalnya kita bikin tas untuk fansnya siapa misalnya. Fansnya band Indonesia misalnya, fans band Noah katakanlah, atau Dewa 19 katakanlah. Kayak gitu, misalnya kayak gitu contohnya. Nah, kita bisa target orang lain atau kita bisa create produk baru untuk target market ini. Misal yang dulunya kita bikin tas, kita bikin katakanlah baju. Misalnya kita bikin baju sudah sukses, kita bikin jam tangan, kita bikin topi, kita bikin macam-macam kayak gitu. Dan kalau mungkin teman-teman perhatikan, beberapa bisnis makanan yang baru-baru itu juga menerapkan hal yang seperti itu. Jadi mereka harus tahu target marketnya siapa. Misalnya target marketnya adalah milenial di umur katakanlah 15 sampai 25 tahun katakanlah kayak gitu, dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah katakanlah. Nah, yang punya hobi katakanlah hangout atau yang ada di area tertentu. Nah, spesifik, target marketnya spesifik. Nah, saat kita tahu target marketnya, kita bikin produknya apa. Misalnya yang disukai mereka itu kira-kira apa ya? Misalnya kita sudah fokus ke makanan. Misalnya katakanlah minuman. Katakanlah, kita launching minuman. Katakanlah makanan dan minuman ya. Kita launching minuman. Nah, saat minuman itu berhasil, kita launching produk baru. Riset apa yang disukai mereka selain minuman. Mungkin French fries, kentang goreng. Nah, kentang goreng ini flavor atau bumbunya itu seperti apa, sausnya itu seperti apa. Nah, kita bisa bikin varian-varian dan sebagainya, rasa dan sebagainya. Kita riset yang disukai mereka kayak gimana, kayak gitu. Nah, bagaimana kita meluncurkan produk baru, bagaimana kita istilahnya produknya itu bisa terbikin karena ada target market. Ya, karena kita tahu nih target marketnya ini, sehingga kita bisa bikin produknya. Jadi di research and development R&D-nya itu bisa tahu mau bikin produk apa. Jadi nggak bingung karena sudah ada target market yang dituju. Nah, kebalikannya kalau misalnya kita kan fokus di produk apa nih yang paling laku, produk apa nih yang paling laris, tanpa kita tahu siapa yang beli. Ya gimana caranya gitu loh. Misalnya kita udah nyari produk, nah belum tentu target market itu mau dengan produk kita kan. Ya kan? Nah, kita akan susah lagi. Kayak banyak sekali ya. Yo, siapa yang mau ini? Ini ada produk nih kayak gini. Nah, kita kayak gitu, itu cara marketing lama. Kita nyari, siapa yang mau produk ini? Padahal menurut data misalnya produk ini terlaris, tapi terlaris di salah satu daerah tertentu. Dan ini banyak sekali kejadian. Katakanlah misalnya di TikTok atau di sosial media manapun, Instagram dan sebagainya. Ada satu produk atau satu jenis produk lah katakanlah itu laris banget. Kemudian kita sebagai orang yang pengen jualan, kita ngelihat, ini produknya laris banget nih. Kemudian kita katakanlah ngide, aku pengen bikin bisnis yang sama seperti ini. Nah, kita bikin produknya, kita bikin yang mirip dengan itu. Kita bikin produknya sedemikian rupa, kita riset produknya kayak gimana.
Kita pokoknya niru lah produknya kayak gimana. Kemudian waktu kita jual, jebret, ternyata nggak laku. Karena target marketnya beda. Karena mungkin dia laku katakanlah di salah satu kota. Misalnya yang laku itu di kota Bandung katakanlah. Tapi kita di katakanlah Tangerang. Nah, mungkin di Bandung laku, tapi di Tangerang belum tentu. Mungkin dia jualnya katakanlah di area perkantoran. Kalau mungkin di daerah kita katakanlah di area misalnya perumahan, ya nggak laku, beda. Jadi target marketnya berbeda, meskipun produknya sama, itu nggak bisa. Makanya balik lagi, kalau teman-teman pengen mulai bisnis, aku sarankan banget teman-teman pelajari dulu marketingnya seperti apa, cari tahu dulu target marketnya siapa, baru bikin produk yang disukai oleh target market itu. Kayak gitu. Seperti yang aku sudah jelaskan di beberapa videoku ya, cara yang paling cepat untuk laris itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, temukan produk yang diinginkan oleh target market. Sekali lagi, diinginkan oleh target market. Sebelum itu harus tahu target marketnya siapa, yang diinginkan mereka itu produk yang seperti apa, ya kan? Setelah kita menemukan produknya, baru kita mempromosikan produk ke mereka. Gimana caranya kita menghadirkan produk itu di depan mata mereka, baik melalui iklan, influencer, SEO, sebagainya. Ada banyak sekali jalan, ada banyak sekali cara untuk menghadirkan produk ini di depan mata mereka. Ya, yang penting mereka lihat, mereka tahu kalau kita jualan produk yang mereka inginkan. Kuncinya ada di produk yang mereka inginkan. Ya, jadi bukan produk yang terlaris, bukan produk yang banyak dicari orang katakanlah, bukan. Tapi produk yang diinginkan oleh target market. Oke, nah setelah itu baru nomor 3, kasih tahu alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Kasih tahu alasan kenapa mereka harus beli sekarang dan di kamu. Misalnya, kamu adalah orang yang pertama kali menemukan produk ini. Misalnya, produk ini itu terbatas. Misalnya, produk ini itu dibuat unik katakanlah. Nah, itu kamu harus kasih tahu alasan biar orang itu mau beli. Nah, disitulah baru terjadinya transaksi. Setelah mereka menikmati produknya, nah baru kita develop produknya. Setelah mereka menikmati, setelah mereka membeli produknya, setelah mereka mencoba produknya, baru kita riset kembali. Yang kurang di mana? Apa yang kurang? Kita tanya ke mereka. Apa yang kurang? Apa yang perlu ditambahin? Apa yang fitur apa yang harus ada atau kurang, atau pengen produk yang seperti apa lagi. Kita riset kembali, dari data itu baru kita perbaiki di produk kita. Produknya dibagusin, packagingnya dibagusin, ada tambahan bumbu-bumbu baru, ada tambahan desain baru atau desainnya diganti atau tambah produk lagi. Itu data itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh target market. Jadi sekali lagi, banyak sekali dari penjual, terutama penjual pemula, yang nggak tahu target marketnya siapa, sehingga mereka nggak ngerti cara bikin produknya kayak gimana. So, sebelum mulai bisnis, cari tahu dulu target market kalian siapa, riset dan tanyakan ke target market kalian, baru kalian bisa menemukan winning produknya, dan kalian bisa mempromosikan sehingga produk sama market itu fit. Disitulah kalian bisa sukses dalam berbisnis atau berjualan. Oke, semoga membantu, dan kalau misalnya kalian suka video ini, kasih tombol like di video ini, dan kalian bisa follow sosial media aku di sini untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang bisnis online dan cara mendapatkan uang dari internet. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!